Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman semua mengenai metabolisme karbohidrat. Yang pertama, karena nanti akan kita split menjadi dua bab atau dua sesi perkuliahan, yaitu sesi pertama sehari ini dan sesi kedua minggu depan. Nah, metabolisme karbohidrat sendiri nanti meliputi yang pertama ini adalah bagaimana konsep metabolisme secara umum, kemudian yang kedua adalah bagaimana proses glikolisis berlangsung. Nah, output perkuliahannya yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami proses metabolisme karbohidrat secara umum. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami proses glikolisis. Nah, mulai kita diskusi terkait dengan pencernaan dan absorpsi karbohidrat. Ini tentunya teman-teman sudah dapatkan di dalam mata kuliah fisiologi, tetapi saya flashback ya. Jadi pencernaan karbohidrat itu mulai dari rongga mulut pada saat kita makan ya, di dalam kelenjar saliva, di situ dihasilkan enzim alfa amilase atau sering disebut juga enzim petialin yang pada kisaran pH 7 ya, di situ atau pH netral ya, di dalam rongga mulut itu pH-nya cenderung netral, memecah atau cenderung basah, memecah polisakarida ya, pati menjadi oligosakarida dan disakarida. Jadi seperti amilum ya. Kemudian dipecah menjadi oligosakarida atau disakarida. Disakarida apa? Contohnya adalah maltosa ya, isomaltosa, maltotriosa, dextrin ya, dan disakarida yang lain. Nah, pemecahan itu masih berlangsung sampai di lambung bagian proksimal. Jadi sebelum dia menuju lambung, ini lambung ya, bagian proksimalnya dia pada saat dia masuk ya, sebelum masuk lambung dia akan stop, berhenti, karena di situ terjadi perubahan pH yang sangat signifikan, yang dari pH basa netral cenderung ke asam karena keberadaan asam lambung di sana, adanya HCl ya. Sehingga pencernaan karbohidrat berhenti di lambung. Nah, kemudian setelah menuju lambung yang terhenti, di situ terjadi proses pencernaan dengan bantuan asam lambung yang tidak melibatkan pemecahan karbohidrat. Kemudian pada saat hasil pencernaan tadi sudah menjadi ya bolus ya, dan dia dibawa ke duodenum atau ke usus halus, di situ telah melewati sphincter ya. Tadi sebelum masuk ke lambung ya ada sphincternya, kemudian ada setelah lambung juga ada sphincternya, ada keran penutupnya atau buka tutupnya, kemudian dia masuk ke dalam usus ya, memasuk ke dalam usus, dan di situ mulai terjadi pencernaan karbohidrat ya. Karbohidrat diteruskan ya, kemudian di situ ditambahkan alfa amilase dari pankreas. Kalau yang tadi alfa amilasenya berasal dari kelenjar saliva, sedangkan yang ada di usus alfa amilasenya berasal dari pankreas. Kemudian maltosa, isomaltosa, dan maltotriosa didegradasi menjadi glukosa oleh enzim maltase dan enzim isomaltase dari getah pankreas dan mukosa ileum. Kemudian cabang dextrin dipecah oleh enzim 16-glukosidase intestinal ya, dan laktosa dan sukrosa dipecah oleh enzim laktase dan sukrase yang dikeluarkan oleh mukosa intestinal. Jadi ada yang dikeluarkan oleh pankreas, ada juga yang dikeluarkan oleh mukosa intestin atau sel epitel usus. Jadi usus ini kalau dindingnya, di tepi-tepinya itu ada sel mukosa, dan di situ ternyata juga menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan karbohidrat atau penyerapan karbohidrat.
Kemudian hasil akhirnya ending produk dari karbohidrat adalah glukos, galaktos, dan fruktos. Tiga komponen itu merupakan komponen monosakarida atau gula yang paling sederhana. Nah, glukosa dan galaktosa bagaimana masuk ke dalam sel epitel usus ya? Ada dua mekanisme ya, saya flashback lagi. Yang pertama adalah melawan gradien konsentrasi dengan transport sekunder natrium ya. Kalau konsentrasinya rendah di dalam lumen atau di dalam saluran cerna konsentrasi glukosanya rendah, maka transportnya adalah transport aktif yang melibatkan pompa natrium. Nah, sedangkan kalau dia gradien konsentrasinya tinggi, kalau konsentrasi glukosnya tinggi, maka secara difusi bisa mengalir begitu saja. Adapun fruktosa diabsorpsi secara pasif oleh mukosa intestin. Jadi alur penyerapan glukos dan alur penyerapan fruktos itu berbeda ya. Sehingga kecepatan penyerapannya pun akan berbeda-beda ya. Pada saat konsentrasi glukosa tinggi, maka penyerapan glukosa akan cepat, sedangkan pada saat konsentrasi rendah, maka fruktos itu akan menjadi lebih cepat daripada glukos. Nah, ini adalah gambar di mana terjadi penyerapan dari lumen. Lumen itu kalau di atas itu ada tulisan lumen of small intestine, itu artinya adalah rongga di saluran cerna. Sedangkan yang bagian tengah ada gerajinya itu yang saya sebut sebagai sel mukosa usus. Kemudian di dalamnya itu adalah area di dalam sel ya. Sedangkan yang paling bawah itu adalah blood. Di situ adalah kapiler atau pembuluh darah atau sirkulasi darah. Bagaimana dari small intestine menuju ke glukosa darah ya, atau menuju ke blood atau ke aliran darah. Nah, di situ melewati ada yang dengan cara pompa natrium, ada yang dengan cara difusi biasa, dan ada yang secara pasif. Nah, itu tergantung komponennya nanti seperti apa. Nah, ini ya alur secara umum karbohidrat ya. Dari zat tepung, kalau yang zat tepung ada alfa amilase, kemudian ada 16 glukosidase menjadi maltosa ya. Glukosa langsung diserap ya, kemudian laktos diubah menjadi dipecah menjadi beberapa laktos, glukos dan galaktos oleh laktase, kemudian sukrosa dipecah oleh sukrase menjadi fruktosa dan glukosa, sehingga di situ nanti mampu diserap oleh usus halus. Nah, itu adalah flashback untuk pencernaan dan penyerapan karbohidrat secara umum. Sekarang kita masuk ke metabolisme karbohidrat ya. Metabolisme karbohidrat sendiri itu kemarin kita sudah sepakat bahwa ada yang disebut sebagai anabolisme dan ada yang disebut sebagai katabolisme. Begitupun yang terjadi pada karbohidrat ya. Karbohidrat di dalam tubuh kita akan mengalami reaksi katabolisme ataupun anabolisme tergantung keseimbangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pada saat keseimbangan tubuh, energi yang dibutuhkan adalah keseimbangan negatif, maka proses katabolisme akan dominan terjadi. Sedangkan kalau keseimbangan energi tubuh dalam keadaan positif, maka anabolisme akan dominan ya. Katabolisme diwakili oleh dua proses utama. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian glikogenolisis. Sedangkan anabolisme diwakili oleh proses gluconeogenesis dan sintesis glikogen. Nah, yang akan kita diskusikan hari ini nanti adalah difokus ke glikolisis ya, karena juga terhambat durasi waktu ya. Kalau terlalu lama nanti terlalu besar ukuran videonya. Kemudian hasil dari glikolisis ya, glikogenolisis akan ditransfer menuju siklus asam sitrat atau siklus TCA untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP dalam jumlah yang besar. Nah, kemarin kita sudah diskusikan ya, glikolisis pada saat katabolisme memang menghasilkan ATP, tetapi jumlah ATP-nya tidak sebesar pada saat dia masuk ke siklus asam sitrat.
Nah, glikolisis adalah proses yang terjadi di dalam sitoplasma. Semoga teman-teman ingat ya, sitoplasma itu ada di mana. Kalau di situ ada sel ya, di sini ada sel, kemudian di dalamnya ada organel-organel, ada inti sel yang ada di tengah, kemudian di sekelilingnya ada retikulum endoplasma atau RE, kemudian di luar atau cairan-cairan yang ada di dalam sel yang di luar inti sel itu disebut sebagai sitoplasma. Nah, 1 mol molekul glukosa ya menghasilkan 2 mol pirufat. Jadi glikolisis merubah glukosa menjadi asam pirufat. Nah, di sini nanti terjadi 10 rangkaian reaksi. Jadi glikolisis itu bukan merubah glukosa menjadi asetil CoA, ya, tetapi dia hanya merubah glukosa menjadi asam pirufat. Nah, nanti dari asam pirufat ini nanti tergantung kondisi tubuh apakah dia aerobik atau anaerobik. Kalau dia kondisi aerobik, maka pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis akan dikonversi menjadi asetil CoA. Pada saat dia pada keadaan anaerob atau oksigen tersedia sangat tipis atau rendah sekali, maka pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis akan dikonversi menjadi laktat. Dan laktat ini nanti yang akan didegradasi menjadi pirufat kembali atau menjadi glukosa kembali oleh siklus Cori. Nah, nanti akan kita diskusikan. Jadi hasil akhir dari glikolisis adalah 2 pirufat ya. Kemudian dihasilkan 4 molekul ATP, kemudian dihasilkan 2 NADH dan 2 atom hidrogen. Nah, ATP langsung ini yang didapatkan dari proses glikolisis ya. Karena prosesnya membutuhkan 2 ATP ya, kemudian hasil akhirnya menghasilkan 4 ATP, maka net dari ATP yang dihasilkan adalah 2 ATP dari proses glikolisis. Nah, ini ya. Jadi ada 10 rangkaian reaksi di mana saya tidak meminta teman-teman menghafalkan 1 sampai 10 reaksi, tetapi prinsip dari masing-masing reaksi itu apa, nanti silahkan dibaca lebih detail ya. Saya akan mengulas yang kira-kira keyword atau poin-poin kunci yang terjadi ya. Jadi di sini ya ada glukosa C6H12O6 menjadi 2 pirufat ya. Nah, ini ya rangkaian reaksinya ya. Nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang perlu diketahui adalah pada saat dia tanda panahnya hanya 1, berarti proses itu berlangsung secara irreversibel atau tidak dapat kembali. Sedangkan yang tanda panahnya 2 ya, 2 itu artinya berkebalikan, itu dia bersifat reversibel atau bisa balik ya, seperti gliseraldehid 3 fosfat atau G3P menjadi DAP. Nah, itu adalah proses yang berlangsung secara reversibel, sedangkan yang lain adalah proses yang berlangsung secara irreversibel atau tidak dapat kembali. Nah, ini tahap 1 ya, irreversibel, fosforilasi glukosa, kemudian enzimnya apa, heksosinase ya, memerlukan ATP dan memerlukan Mg atau magnesium. Kemudian tahap 2, enzimnya beda setiap tahap ya. Perubahan isomer dari aldosa menjadi ketosa ya, yang tadinya aldehid menjadi keton. Kemudian reaksi reversibel ya, berlangsung dengan cepat karena standar energi bebas yang kecil. Dikatalis oleh fosfofruktokinase ya, memerlukan ATP, merupakan titik regulasi glikolisis yang utama. Reaksinya irreversibel ya, menghasilkan 2 molekul 3 karbon ya, DHAP dan G3P. Dikatalisis ya, ada yang mengkatalisis, kemudian meskipun energi bebasnya sangat positif di dalam sel dapat diatur agar tetap cenderung ke arah pembentukan produk yang kanan,
dengan cara konsentrasi produk dibuat sangat rendah. Jadi laju reaksi masing-masing itu tergantung keberadaan substrat dan keberadaan produk akhir, dan satu lagi adalah laju reaksinya. Kalau substratnya banyak, maka lajunya akan naik. Kalau hasil produknya itu sudah menumpuk banyak, maka laju reaksinya akan turun. Kalau energi bebasnya tinggi atau laju reaksinya memang pada dasarnya adalah tinggi, maka proses itu akan menjadi lebih cepat. Ya kan, saya skip saja untuk tahap-tahapnya ya. Nanti silakan dibaca. Kalau ada hal yang belum teman-teman pahami, silakan ditanyakan ya di dalam WA atau di dalam komentar di YouTube nanti. Nah, ini yang akan saya ulas ya, hal-hal yang penting berkaitan dengan glikolisis ya, dinamakan juga dengan jalur Embden-Meyhof. Nah, ini adalah orang yang mengeksplorasi glikolisis secara detail. Kemudian diperlukan 2 ATP tadi ya, pada saat modalnya 2 ATP, kemudian menghasilkan 4 ATP. Sehingga di situ akan menghasilkan 2 ATP bersih dalam 1 kali glukolisis ya. Nah, keperluan ATP-nya apa tadi ya? Untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ya, untuk membuat glukosa menjadi lebih reaktif, kemudian fosforilasi fruktosa 6-fosfat ya, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 ikatan ya, GD glyceraldehyde 3-fosfat dan dihidro ya, DHAP tadi ya. Intinya pada saat glikolisis yang dibutuhkan adalah 2 ATP, kemudian menghasilkan 4 ATP. Nah, di situ ada koenzim yang berperan yaitu NAD atau koenzim yang mengandung neasin. Nah, mungkin juga teman-teman pada saat ilmu gizi dasar sudah belajar bagaimana dampak dari defisiensi niacin atau vitamin B3. Nah, pada dasarnya B3 itu kalau defisiensi, maka proses metabolisme karbohidrat itu akan menjadi low ya, akan sangat terhambat, sehingga kadang-kadang timbul masalah seperti beri-beri ya, atau dampak-dampak defisiensi karbohidrat yang lain pada saat defisiensi niacin ya. Jadi karena itu merupakan koenzim yang berperan dalam proses glikolisis ataupun di dalam nanti siklus asam sitrat ya. Nah, NAD ini nanti yang terbentuk akan diubah menjadi ATP tetapi pada rantai transport elektron ya. Maaf, ada gangguan ya. Jadi ada pada rantai transport elektron, bukan pada hasil langsung. Hasil langsungnya hanya 2 ATP. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa pada saat glikolisis itu menghasilkan asam pirufat ini tergantung keberadaan oksigen. Kalau oksigennya tersedia, maka pirufat akan diubah menjadi asetil CoA. Namanya proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada saat kondisi anaerobik atau oksigen tidak tersedia, maka pirufat akan menjadi laktat ya. Pirufat yang pada keadaan aerobik ya, jadi dia akan diubah menjadi karbon dioksida CO2 plus asetil CoA plus NADH. Jadi ada NADH nanti yang digunakan untuk menghasilkan ATP pada reaksi transport elektron, kemudian menghasilkan asetil CoA. Nah, asetil CoA ini kita sepakat minggu lalu bahwa dia merupakan produk antara yang menghubungkan antara komponen gizi makro, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Pada saat nanti asetil CoA sudah terbentuk dan tiba-tiba keseimbangan tubuh positif, nah ini asetil CoA nanti akan dikonversi menjadi asam lemak untuk disimpan dalam bentuk trigliserida. Nah, pada saat keseimbangan energi negatif berlanjut, maka asetil CoA ini nanti akan diteruskan ke TCA cycle, siklus asam sitrat, untuk menghasilkan ATP. Nah, pada saat kondisi anaerobik,
Nah, maka pirufat akan dikonversi menjadi laktat atau produk lanjutan adalah etanol. Nah, kondisi ini terjadi pada jaringan otot yang harus berkontraksi kuat, ya seperti olahraga yang melebihi kemampuan jantung dan paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida dari otot. Misalnya pada saat kita jogging, ya, pada saat kita jogging kemudian 100 meter belum lelah, 200 meter, 300 meter itu terjadi di situ sudah sangat berat nafasnya, ngos-ngosan sampai seperti itu, ya. Kemudian lama kelamaan tubuh semakin nggak kuat untuk menahan beban capeknya, sehingga disitulah terjadi kondisi penumpukan laktat, ya, dimana pirufat-pirufat yang dihasilkan selama proses glikolisis itu tidak dapat diteruskan ke aerobik, ya, karena kita sudah nafasnya sudah sampai ngos-ngosan pun ternyata oksigen yang dibutuhkan oleh sel itu tidak sampai kebutuhan kita, ya, tidak mencukupi kebutuhan kita, sehingga nanti di situ akan terjadi ketidaktersediaan oksigen dan pirufat akan dikonversi menjadi laktat dan timbullah rasa lelah di dalam tubuh kita. Nah, pada saat recovery, tadi kan sudah lelah. Nah, pada saat lelah nanti kemudian kita istirahat, oksigen akan tersedia kembali, ya. Kita nafas, ya. Setelah jogging kita berhenti, kita sambil pijit kaki, kemudian kita nafas sambil duduk, ya, tidak exercise. Nah, maka di situ laktat akan dikonversi kembali, ya, menjadi pirufat, ya, menjadi melalui siklus Cori, ya. Nah, di sini adalah gambar siklus Cori, ya. Adanya laktat yang ada di otot, kemudian dibawa ke hati, ya. Di hati laktat dikonversi kembali menjadi glukosa. Di situ memerlukan ATP. Nah, jadi ATP digunakan selama sintesis glukosa selama proses recovery. Jadi selama proses recovery tadi laktat akan didegradasi kembali menjadi glukosa melalui siklus Cori. Terjadinya di hati, ya, bukan di otot. Karena di otot tidak tersedia enzim untuk melaksanakan proses gluconeogenesis melalui laktat, ya. Bahan bakunya laktat kemudian dikonversi menjadi glukos. Itu juga salah satu proses gluconeogenesis yang akan kita diskusikan minggu depan. Nah, tadi pada saat glikolisis, ya, glikolisis kemudian menghasilkan asam pirufat, ya. Asam pirufat pada saat kondisi aerobik menghasilkan asetil CoA. Nah, asetil CoA ini nanti untuk mendapatkan energi, ya, untuk menjadi ATP, dia harus melalui siklus yang disebut sebagai siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, di situ adalah gambar siklus Krebs, ya, teman-teman silakan dibaca, ya. Jadi ada beberapa produk antara yang dihasilkan selama proses siklus Krebs, ya. Silakan nanti untuk detailnya juga bisa dibaca, ya. Nah, di sini berfungsi siklus Krebs fungsinya adalah mengoksidasi hasil glikolisis menjadi CoA dan juga menyimpan energi ke bentuk-bentuk molekul berenergi tinggi seperti ATP, NADH dan FADH2. Tadi, ya, jadi di sini fungsinya siklus Krebs adalah mengkonversi asetil CoA dari proses dekarboksilasi oksidatif pirufat, ya, menjadi beberapa produk antara. Produk antara itu ada sitrat, kemudian isositrat, kemudian alfa ketoglutarat, kemudian dilanjutkan ke suksinil CoA, ya. Suksinil CoA, kemudian suksinat, fumarat, malat, oksaloaksetat. Nah, pada saat perputaran itu, ya, muter, namanya siklus itu muter, ya. Pada saat oksaloasetat kemudian mendapatkan asetil CoA menjadi sitrat lagi. Terus, ya, sampai di situ nanti terbentuk beberapa komponen NADH dan FADH2 atau NAD dan FADH. Nah, di situ nanti kondisi
molekul-molekul yang bermuatan energi tinggi itu nanti akan mendapatkan energi dalam bentuk ATP jika sudah melepaskan elektron di rantai transport elektron. Jadi NADH melepas H mendapatkan 2 sampai 3 ATP, kemudian FADH ya. FADH dan NADH ini masing-masing menyumbang 2 sampai 3 ATP. Nah, untuk kelangsungan membutuhkan ya NAD, FAD, ADP ya, kemudian piridoksin dan oksaloasetat ya. Kemudian menghasilkan senyawa intermediate yang penting ya, ada yang berupa asetil CoA ya, alfa ketoglutarat, kemudian oksaloasetat. Nah, oksaloasetat inilah yang akan nanti digunakan kembali menjadi sitrat ya pada saat ada asetil CoA. Jadi kalau ada asetil CoA masuk, nanti oksaloasetat yang sudah tersedia akan berubah menjadi sitrat dan seterusnya, nanti menjadi oksaloasetat lagi, mendapatkan asetil CoA lagi dan seterusnya. Jika asetil CoA memang masih tersedia dan masih disintesis terus-menerus. Nah, nanti nasib dari asetil CoA ini nanti tergantung keseimbangan energi di dalam tubuh. Kalau sudah terbentuk asetil CoA dan tubuh dalam keseimbangan energi yang positif, artinya tubuh tidak butuh banyak ATP, maka oksaloasetat akan dikonversi menjadi lemak dan menjadi trigliserida untuk disimpan. Sedangkan pada saat tubuh dalam keseimbangan energi negatif, maka asetil CoA yang dihasilkan oleh beta oksidasi asam lemak atau dari glikolisis, nah maka dia akan diteruskan ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP ya dari rantai transport elektron. Nah, siklus asam sitrat juga dapat berperan sebagai prekursor untuk biosintesis makromolekul. Contohnya misalnya di sini terbentuk produk antara yang berupa alfa ketoglutarat yang ada di sini ya. Alfa ketoglutarat ini ya, alfa ketoglutarat itu nanti yang akan bisa saling berkomunikasi dengan siklus protein ya, transaminasi dan deaminasi. Jadi nanti bisa saling merubah, dia butuh asam amino apa, di sini di dalam tubuh itu ada prekursor apa. Nah, nanti sehingga di situ nanti sangat menentukan. Nah, glikolisis versus TCA ya, glikolisis terjadinya di sitoplasma, kemudian reaksi berjalan linier, sedangkan TCA terjadi secara siklus ya, sedangkan dan dia juga terjadi pada mitokondria. Nah, ini ya. Nah, ketika produk intermedier dari TCA digunakan sebagai prekursor biosintesis lainnya, misalnya tadi alfa ketoglutarat digunakan untuk sintesis asam amino, maka konsentrasi intermediate atau produk antara tadi turun, alfa ketoglutaratnya akan turun. Nah, di situ akan memperlambat kecepatan dari siklus asam sitrat. Nah, ada 5 reaksi yang bersifat anaplerotik atau bisa menurunkan laju reaksi dari TCA ya, tergantung beberapa komponen ya. Keberadaan pirufat ya, fosfoenol pirufat, kemudian fosfoenol pirufat menjadi malat ya, pirufat menjadi oksaloasetat, fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat ya. Jadi keberadaan oksaloasetat itu menentukan laju reaksi dari siklus asam sitrat. Kalau oksaloasetatnya ada, maka laju reaksinya cepat. Tetapi jika oksaloasetatnya turun atau rendah, maka oksaloasetat itu nanti akan sulit untuk bergabung dengan asetil CoA dan melanjutkan siklus asam sitrat. Nah, ini ya, siklus asam sitrat atau TCA cycle bisa berkoordinasi dengan protein ya, tadi ya, selain alfa ketoglutarat juga lewat oksaloasetat ya, transaminase ya. Alfa ketoglutarat juga bisa berkoordinasi dengan protein untuk transaminase
Di sini juga bisa dengan protein untuk transaminase, kemudian asetil CoA ini ya bisa juga berkoordinasi dengan lemak ya menjadi asam lemak dan sterol ya atau kolesterol. Nah, yang menjadi perhatian kita penting adalah sintesis glukosa ini sangat penting karena otak dan sistem saraf kita membutuhkan glukosa. Jadi otak dan sistem saraf, kemudian eritrosit itu tidak mau mendapatkan energi selain dari glukosa. Oleh karenanya, glukosa darah yang ada pada level standar atau pada level normal itu dipertahankan untuk menjaga supaya otak dan eritrosit tetap mendapatkan suplai energi yang cukup. Nah, ini rangkuman dari proses glikolisis ya. Nanti silakan teman-teman baca. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang penting ini ya, nanti akan kita lebih lanjut diskusikan melalui gluconeogenesis. Kenapa sih kok glukosa darah itu tetap harus ada? Padahal kan ada energi dari lemak yang jumlahnya sangat luar biasa dari beta oksidasi. Tetapi tetap saja glukosa itu tetap dibutuhkan ya karena otak, kemudian eritrosit dan sistem saraf itu dominan energi yang dibutuhkannya adalah dalam bentuk glukos ya, bukan dari lemak ataupun protein. Baik, terima kasih, itu ulasan dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang missing. Nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp perkuliahan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.